Firasat Prabu Angling Darma mengatakan bahwa sepertinya perang memang tidak bisa dihindari, walaupun sebenarnya Raja Malwapati itu tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Prabu Angling Darma lalu memerintahkan patihnya Patih Batik Madrim untuk secara diam-diam menggunakan kekuatan supranaturalnya, memanggil Senopati Darmayuda dengan suara batin, dan memerintahkan Senopati tersebut untuk segera datang ke Sawopitu dan melakukan pengepungan. Baik, Dinda. Senopati Darmayuda, dengarkan saya. Ini perintah terbaru Raja Prabu Angling Darma. Senopati, mereka juga ingin berperang. Semangat tempur mereka masih sangat tinggi. Senopati Darmayuda menjelaskan kepada Prabu Jayadipa bahwa sesampainya di Sawopitu nanti mereka akan menghindari perang, sedangkan sang Senopati khawatir jika semangat prajuritnya Prabu Jayadipa itu malah akan membakar semangat mereka untuk bertempur, dan itu akan mengacaukan rencana perdamaian seperti yang telah direncanakan sebelumnya oleh Prabu Angling Darma. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Tidak usah basa-basi. Ada apa, Gusti Prabu? Saya mau bicara. Loh, kenapa bicara di sini? Kenapa tidak di pendopo saja? Agar kita bisa bicara baik-baik, dari hati ke hati. Prabu Angling Darma, kalau saya ini malu menjadi utusan Raja Kecil Jayadipa untuk seorang raja yang kondang seperti sampean. Segelaring jagat ikut campur urusan kecil kami. Prabu Angling Darma pun menjawab sindiran Prabu Mahesa itu dengan mengatakan bahwa kelicikan akan menjadi gerojogan, perselisihan kecil bisa mengganggu ketentraman Malwapati, dan harus segera diselesaikan. Atas nama kedaulatan yang sah, Prabu Angling Darma pun meminta dengan hormat agar Prabu Mahesa menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada yang berhak yaitu Prabu Jayadipa. Prabu Skara, masuk! Megananda, kenapa bisa jadi begini? Kenapa butulan belakang bisa jebol? Prabu, Kanda Prabu, sudah Kanda. Sambil menangis dan sambil berlutut di bawah kaki suaminya, Permaisuri Mahesa itu berkata jika dirinya juga ikut merasakan rasa malu itu, sang permaisuri juga ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi yang kalah, tapi itulah kenyataan yang harus mereka terima dengan lapang dada. Iya. Prabu Mahesa akhirnya menyadari jika dirinya dan juga permaisurinya itu memang harus keluar dari negeri Sawopitu, namun suatu saat kelak Prabu Jayadipa akan bertekad untuk merebutnya kembali. Angling Darma! Saya mengaku kalah. Bocah ayo gitu. Kenapa lu? Enggak apa-apa. Tadi? Nyusul sana, nyusul. Nyusul. Bagaimana? Kita berpisah sekarang, Tantri? Hari itu sudah semakin sore, dan Madu Seta berkata jika mereka harus segera keluar dari kawasan hutan sebelum hari menjadi semakin gelap. Tantri saat itu kembali bertanya yang apakah mereka benar-benar harus berpisah, dan Madu Seta menjawab iya, karena tujuan yang tak sama yang menyebabkan mereka harus berpisah. Tantri ingin agar Madu Seta menyamakan tujuan dengannya, namun sayangnya Madu Seta juga mengharapkan hal yang sama,
sama-sama berharap agar si Tantri saja yang menyamakan tujuan dengannya. Tidak. Tidak mau. Apa kita, Kakang? Mungkin ini yang menyebabkan kita selalu berdua. Iya, kalian akan selalu berdua. Katakan pada Romomu, kami tidak bersedia menjadi senopati siapapun. Lihat saja nanti. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Ah! Harimun. Ya, dengan Harimun aku bisa menghilang. Ya. Hah? Kenapa saya tidak bisa menggunakannya? Berhadapan dengan siapa saya ini? Hai! Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Ya, tentu saja. Rajanya kan kaya. Sementara itu, para putri Prabu Jayadipa yang saat ini tinggal di negeri Malwapati merasa betah tinggal di sana, karena mereka dapat hidup dengan nyaman dalam istana yang kaya dan juga dipenuhi dengan harta. Wah, ini baru benar-benar mewah. Kalau dikasih aku tidak nolak. Aku juga mau. Tolong pakaikan. Coba, lihat yang lain ya. Kabar baik adik-adikku. Bagus ya. Kalian sedang apa? Kabar baik apa? Pangeran Indrasara menyampaikan kabar bahagia kepada ketiga adiknya bahwa negeri Sawopitu telah berhasil direbut kembali, yang tentu saja mereka akan bisa segera kembali pulang ke negeri mereka sendiri. Namun kelihatannya para putri Prabu Jayadipa itu malah tampak tidak senang, karena mereka baru sebentar menikmati kemewahan, yang andai bisa memilih tentu saja mereka akan memilih untuk tinggal dan menetap di Malwapati saja. Indrasara pun mengerti dengan kemauan adik-adiknya itu, namun apa boleh dikata, yang penting bagi mereka sekarang adalah mengemasi barang-barangnya, agar siap apabila dilakukan penjemputan. Iya. Ayo berkemas. Iya. Cepat. Ayo. Maafkan kami, Bunda. Kami tidak bermaksud. Cukup. Kalian nanti harus menghadap Romo kalian untuk minta maaf. Mengerti? Iya, Kanjeng Ibu. Kasih Handau. Seperti yang telah diketahui oleh Prabu Jayadipa beserta seluruh rakyat Sawopitu, Raja Agung Binantoro Prabu Angling Darma saat itu langsung kembali nyengkar kembali pulang ke Malwapati, begitu Sawopitu telah diserahkan. Tidak ada syarat apapun yang memberatkan Sawopitu, dan Prabu Angling Darma hanya berpesan agar menjaga ketenangan dalam negeri, jaga hubungan baik dengan mancanegara, karena menurut beliau Sawopitu bukan hanya sekedar tetangga terdekat, tapi juga telah dianggap sebagai saudara dekat. Anja, sama nyamuk saja bingung. Haruskah aku menerima penghinaan ini di depan Pasuwanan? Hah? Indrasyara, Saya tidak terima. apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Saya dihina di depan Pasuwanan, Bunda. Oleh Ramanda Prabu sendiri. Kepada putranya yang memiliki pikiran Oon tersebut,
Bunda Permaisuri Jaya Dipa menasehati yang seharusnya Indrasara tidak menganggap perkataan ayahandanya itu sebagai suatu penghinaan, namun anggaplah jika perkataan itu sebagai sebuah teguran seorang Romo kepada putranya. Namun Pangeran Indrasara tetap menganggap jika Romonya bersikap demikian karena pilih kasih, yang lebih menyayangi kakaknya Indrabrata ketimbang dirinya. Tidak, Indra. Jangan salah paham. Siluman. Kamu kenal dia? Mengenal yang dilihatnya jika yang dibawa prajurit Pusar Angin adalah Sudawirat, Kalayana Tantri pun segera menjelaskan kepada si Kakang Madu Seta bahwa si Sudawirat itu adalah seorang pendekar yang berhati busuk, karena si Tantri hanya mengenal Sudawirat yang dahulu saja dan belum mengenal Sudawirat yang sekarang. Siapa dia? Kenapa bisa ikut-ikutan masuk ke sini? Kalau begitu, yang ke-10 itu juga pendekar. Untuk apa mereka menawanku dan menawan mereka? Kita dengar saja.